Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak. Kembali lagi ya sama Ibu. Jangan lupa kembali, Ibu selalu mengingatkan, jangan lupa salat duhanya, jangan lupa salat fardunya, murojaah hafalannya dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anak, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 kita akan kembali belajar. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Dibuka ya anak-anak, buka halaman 10. Di sana kita akan membahas tentang IPA dan SBDP. Materi yang kita akan pelajari di IPA yaitu organ gerak hewan dan mengidentifikasi gerak iklan, sedangkan pelajaran di SBDP yaitu merangkai sebuah cerita secara runtun. Baik anak-anak, sekarang kita memulai pembahasan tentang merangkai sebuah cerita secara beruntun. Silahkan dibuka bukunya halaman 11. Di sini terdapat gambar, ada gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar yang pertama yaitu bahwasanya Ayah Togar mengajak Ahmad ke kandang kelinci milik keluarganya. Kandang itu sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar yang kedua ada Ayah Togar dan Ahmad memberi makan kelinci. Mereka memberi wortel kepada kelinci. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Ahmad. Sedangkan gambar yang ketiga, Ahmad sangat senang mengamati gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Kemudian di gambar yang keempat, makin lama diamati, tingkah lucu kelinci makin menggemaskan. Ahmad ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Ahmad menirukan gerakan lucu kelinci. Anak-anakku, gambar di atas tadi merupakan rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut tergandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh, gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Gambar ilustrasi adalah penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda sekitar. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi? Baik, anak-anak. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian, yang kedua kita menyiapkan gagasan, yang ketiga kita menyiapkan sketsa, dan yang keempat kita menyiapkan pewarnaan. Adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar adalah media alas dan media pewarna. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, dalam media pewarna itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pensil warna dan cat air. Jadi, ketika kalian mewarnai atau membuat gambar, itu kalian bisa menggunakan pensil warna dan cat air. Nah, sekarang bisa dibuka halaman 14 ya anak-anak. Terdapat tabel teks dan gambar ilustrasi, yaitu ada teks dan gambar ilustrasi. Dari penjelasan ibu mengenai gambar ilustrasi dan teks tersebut, kalian buatlah keterampilan dalam menggambar, yaitu buat gambar dengan tema hewan kesayanganku. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baik, anak-anak, bisa disimak kembali ya. Selanjutnya adalah organ gerak hewan. Bisa dilihat di sini anak-anak, di sini terdapat organ gerak hewan kelinci. Dan di sini terdapat 4 gambar kelinci. Bisa dibuka bukunya ya anak-anak, halaman 15 dan 16. Dibaca kembali.
Setelah kalian baca kembali, silahkan dibuka halaman 16, yaitu tabel 1.6 organ gerak kelinci dan fungsinya. Tulislah nama organ gerak kelinci dan fungsinya ke dalam tabel berikut. Lihat ya anak-anak, di sini sudah ada tabel nama organ gerak kelinci dan fungsinya. Nama organ gerak kelinci kalian isi kaki depan dan kaki belakang. Kemudian, apa sih fungsinya kaki depan? Yaitu adalah berlari cepat. Kemudian, fungsi dari kaki belakang yaitu melompat. Kemudian dilihat halaman 17, mengidentifikasi organ gerak hewan. Tabel 1.7, nama hewan, nama organ gerak, dan fungsinya. Di sana terdapat nomor, nama hewan, nama organ gerak, dan fungsinya. Dalam tabel tersebut sudah ada nama hewannya, yaitu ikan, katak, ayam, ular, kadal, kambing, sapi, kuda, kucing, tikus. Kalian tinggal mengisi kembali nama organ geraknya beserta fungsinya. Kemudian silakan dibuka bukunya halaman 18 sampai halaman 19 ya anak-anak. Ayo membaca, mengidentifikasi gerak ikan. Bisa dibaca mengenai gerak ikan dalam air. Setelah kalian baca, dapat disimpulkan bahwa ikan merupakan hewan yang hidup di dalam air. Ikan memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya dapat hidup dan bergerak di dalam air. Di dalam tubuh ikan terdapat gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turun. Oke, tabel 1.8 ide pokok dan kalimat pengembang. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Ide pokok pada paragraf pertama yaitu ikan merupakan hewan yang hidup di air. Kemudian ide pokok paragraf kedua, ikan memiliki beberapa bentuk tubuh seperti bentuk pipih, cerutu, bentuk rudal. Ide pokok paragraf ketiga, di dalam tubuh ikan terdapat gelembung renang. Sedangkan kalimat pengembang paragraf pertama yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembang paragraf kedua, bentuk rudal merupakan bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki ikan. Kalimat pengembang paragraf ketiga adalah gelembung renang berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turun pada ikan. Bisa dilihat halaman 19 dan bisa diisi. Ikuti ini anak-anak. Kemudian bisa dibuka kembali bukunya halaman 21. Sekarang kita memulai subtema 1 pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Di pelajaran PPKN, kita akan membahas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan luas letak negara Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia, kita mempelajari menentukan ide pokok dari teks. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa dilihat halaman 21 gambar ke 1.12. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Salah satu contohnya yang pertama, yaitu menyayangi tumbuhan. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan dengan sukarela. Dan yang ketiga, yaitu saling membantu. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Bisa dilihat ya anak-anak, di sini terdapat lambang negara Indonesia. Dan di sini terdapat pula nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah
Asas dasar Pancasila. Nah, anak-anak sudah jelas ya dari nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dilihat ya anak-anak, gambar di sini mencerminkan 5 agama. 5 agama yang terdapat di gambar tersebut adalah tempat beribadah. Kemudian, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa dilihat ya anak-anak, dari gambar tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam bunyi sila kedua ini adalah seperti contoh mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan peduli terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lihat di gambar ya anak-anak. Persatuan Indonesia, dari gambar tersebut kita bisa ambil contoh bahwasanya mana dan nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Contoh dari Persatuan Indonesia adalah kerjasama, gotong royong, dan sikap saling menghargai. Kemudian sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Bisa dilihat ya anak-anak, di sini terdapat gambar sedang bermusyawarah dan mufakat. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan permasalahan, serta menghargai hasil musyawarah. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat boros, selalu bergaya hidup mewah. Perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Lihat ya anak-anak, di sini terdapat gambar, yaitu mencontohkan salah satu bunyi sila yang kelima, yaitu peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Oke anak-anak, sekarang dibuka halaman 27, tabel 1.9. Perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kita kerjakan bersama ya anak-anak. Di sana terdapat perilaku atau sikap dan sesuai dengan sila keberapa. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, gotong royong. Kira-kira gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa ya? Kemudian dari nomor 2 sampai nomor 5 dikerjakan sendiri ya. Lihat kembali halaman 27 dan 28. Ayo berlatih. Tabel 1.10 simbol sila Pancasila, yaitu simbol sila Pancasila dan sikap yang sesuai. Dikerjakan ya anak-anak. Di sana terdapat 5 simbol. Kalian hanya mengisi sikap yang sesuai. Mudah-mudahan dari penjelasan ibu tadi kalian pahami ya dan bisa diisi kembali. Kemudian di halaman 28 dan 29 terdapat tabel 1.11. Perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sedangkan yang tadi kalian kerjakan sebelumnya itu adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian yang sekarang adalah perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Dikerjakan kembali anak-anak. Nah, sekarang terakhir ya, yaitu menentukan ide pokok dari teks. Di sini kalian baca terlebih dahulu halaman 30. Setelah kalian baca dan kalian amati, kalian kerjakan tabel 1.12. Semangat selalu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya.